Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah alur film yang berjudul Sin Island. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. Film bercerita tentang pasangan suami istri yang baru saja menikah, yaitu Kanika dan David. Kanika yang berprofesi sebagai pramugari, sedangkan David sebagai fotografer profesional. Ia bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fotografi dan juga melayani dokumentasi pernikahan. Mereka memutuskan untuk menikah setelah berpacaran cukup lama. Dan setelah keduanya menikah, kini mereka hidup bahagia sebagai pengantin baru. Pekerjaan Kanika sebagai pramugari mengharuskan mereka menunda untuk memiliki keturunan. Suatu hari saat David dan kedua rekannya bekerja di sebuah pernikahan, secara tidak sengaja seorang rekannya melakukan kesalahan. Kamera berisi file foto pernikahan tersebut jatuh ke air. Kejadian tersebut terjadi tanpa disengaja. Saat rekannya tersebut sedang membantu melayani foto seorang perempuan, dan tiba-tiba seorang anak kecil berjalan di pinggir kolam menendang tas berisi kamera yang ia letakkan di tepi kolam. Tentu saja kejadian tersebut membuat bosnya marah. Pelanggan yang tidak terima karena semua momen kebahagiaannya hilang begitu saja. David yang saat itu ditenangkan oleh Kanika tidak bisa menyembunyikan penyesalannya. Apalagi bosnya datang dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerjasamanya dengan David. Sebagai istri yang baik, Kanika tentu saja berusaha untuk menghibur David. Untuk sementara waktu mereka pun bertukar peran. Kanika yang bekerja sementara David yang mengurus rumah sembari ia mencari pekerjaan baru. Hari demi hari Kanika bekerja seperti biasa. Sedangkan David yang masih belum mendapatkan pekerjaannya pun hanya bisa beres-beres di rumah. Di tempat kerja Kanika ada seorang pilot tampan bernama Steven. Teman Kanika pun sering membicarakan pilot tersebut. Namun Kanika tak begitu mempedulikannya. Sebagai pramugari dan berstatus seorang istri, ia berusaha menjaga sikap profesionalitas kerjanya. Meski tidak bisa dipungkiri, Kanika sendiri juga mengagumi ketampanan pilot tersebut. Dan disinilah kesetiaan Kanika sebagai seorang istri diuji. Seringnya terjadi pertemuan di antara mereka karena suatu pekerjaan membuat hati Kanika goyah. Di sisi lain, Kanika juga mulai merasa tidak nyaman dengan suaminya yang setiap hari hanya menunggu di rumah. Sementara untuk urusan rumah tangga, semua menjadi tanggungan Kanika. Tentu saja hal tersebut membuat suasana yang awalnya harmonis menjadi sedikit berubah. Apalagi saat Steven memberikan Kanika hadiah berupa tas mahal. Namun untuk menghindari pertengkaran dengan suaminya, Kanika berusaha menyembunyikan pemberian tersebut dari David. Di sini David mulai merasa aneh dengan sikap Kanika yang mulai berubah. Suatu malam Kanika yang tak bisa tidur keluar kamar untuk mencari udara segar. Sementara David masih tertidur pulas di kasur. Lalu tanpa diduga Steven muncul dan memeluk Kanika dari belakang. Kanika tak bisa menolaknya. Ia justru sangat menikmatinya. Saat mereka sedang melakukan adegan tersebut, Kanika melihat David di balik jendela sedang menyaksikan dirinya yang sedang bermesraan dengan Steven. Namun ternyata saat itu Kanika hanyalah bermimpi. David yang berada di sampingnya pun mengira kalau Kanika telah bermimpi buruk. David kemudian langsung memeluk Kanika untuk menenangkannya. Setelah kejadian mimpi tersebut, Kanika justru semakin memperkeruh hubungan rumah tangganya. Hubungan pilot dengan pramugari tersebut semakin intens sehingga membuat David cemburu. Ketika hendak pulang saat itu turun hujan. Kanika bersama dengan pramugari yang lain masih menunggu hujan reda. Lalu tiba-tiba Steven muncul untuk menawarkan tumpangan kepada Kanika.
Stephen kemudian mengantarkan Kaneka pulang ke rumahnya. David menyambut mereka dengan perasaan curiga bercampur cemburu. Ditambah lagi sikap Kaneka yang begitu cuek kepada David. Ketika Kaneka sedang beres-beres, dengan sengaja David menghampirinya dan berniat untuk meminta jatah malam Jumatnya. Tapi sayangnya Kaneka saat itu sedang tidak mau memberi jatah kepada David. Suatu saat sepulang kerja, Kaneka tertidur karena kelelahan. Diam-diam David membaca pesan singkat Stephen di handphone istrinya. Pesan singkat mereka begitu sangat mesra dan membuat hati David semakin panas. Kecemburuan David makin menjadi ketika ia dan Kaneka bertemu dengan Stephen saat perjamuan makan malam. Di sini Kaneka tak berhenti untuk terus memandangi Stephen dan mulai terbakar oleh api cemburu. Sepulangnya dari makan malam, pertengkaran pun terjadi. David langsung melabrak Kaneka yang menuduh istrinya telah berselingkuh dengan Stephen, hingga akhirnya membuat mereka pun pisah ranjang. David memilih tidur di tempat sahabatnya yang juga mantan rekannya dulu. Kebetulan sahabatnya itu sudah sukses menjadi foto model. Kemudian sahabatnya menawarkan David untuk pergi ke sebuah tempat wisata yang bernama Sin Island. Hal itu temannya lakukan agar David bisa menenangkan diri untuk sementara waktu dari persoalan rumah tangganya. David pun pergi ke sana. Ia minum-minum sampai mabuk dan tertidur di pantai sampai pagi. Ketika terbangun, dia terkejut melihat seorang wanita yang sedang melakukan meditasi di pantai tanpa mengenakan baju sehelai benang pun. Konsentrasi wanita itu terganggu setelah David yang tanpa sengaja membuat kebisingan kecil. Karena saat itu David sedang mencari cincin pernikahannya yang ia lepas saat minum. Lalu malamnya David menghampiri wanita itu untuk meminta maaf. Permintaan maaf David pun diterima dan kemudian mereka pun berkenalan. Wanita itu bernama Tasha. Singkat cerita, David dan Tasha pun berteman selama di Sin Island. Hingga akhirnya mereka berdua tidak dapat menahan keinginan untuk bermantap-mantap. Keduanya pun terlibat pertandingan mantap-mantap yang sangat dahsyat. Di sisi lain, Kaneka diajak Stephen pergi ke sebuah bar. Saat itu Stephen secara terang-terangan menyatakan perasaannya. Namun Kaneka belum siap menerimanya meski Kaneka sendiri menginginkan hal itu. Kemudian Kaneka izin kepada Stephen untuk ke kamar mandi. Ternyata Stephen mengikutinya. Pertahanan Kaneka akhirnya runtuh setelah Stephen memeluk dan menghisap ubun-ubunnya. Namun beberapa saat kemudian, Kaneka tersadar dan memutuskan untuk mengakhiri kegiatan tersebut lalu pergi meninggalkan Stephen. Singkat cerita, Kaneka yang merasa bersalah dan rindu dengan David, ia pun akhirnya berhasil mengetahui bahwa David sedang berlibur di Pulau Sin Island. Sampai akhirnya ketika tiba di kamar suaminya itu, David yang kaget dengan keberadaan Kaneka. Ia tak bisa berbuat banyak ketika Kaneka memergoki Tasha yang tiba-tiba masuk ke kamar David. Kaneka pun terkejut. Istrinya mengatakan bahwa David sudah berselingkuh dan sudah bercocok tanam dengan Tasha. Dan benar saja, David pun mengakui kalau ia telah bercocok tanam dengan Tasha. Tetapi David meminta maaf dan mengatakan bahwa hubungan dirinya dengan Tasha tak didasari dengan cinta. Kaneka awalnya tak terima, namun pada akhirnya ia pun memaafkan David. Hubungan mereka kembali harmonis seperti sedia kala. Mereka menganggap semua masalah yang terjadi telah berlalu dan melupakannya. Tapi tidak bagi Tasha. Ia begitu sangat tergila-gila dengan David. Ia berusaha mengusik kehidupan rumah tangga David dan juga Kaneka. Bahkan Tasha nekat membuntuti Kaneka dan menerornya. Tak sampai di situ, Tasha bahkan berusaha menghabisi nyawa Kaneka. Ia datang ke rumah David dan lalu menyandra Kaneka. Rencananya untuk menghabisi Kaneka ternyata gagal karena David menghalanginya, sehingga membuat David terkena tembakan. Lalu kemudian terjadilah perkelahian antara Kaneka dan juga Tasha. Dan saat Kaneka mulai kesulitan untuk menahan serangan Tasha, David kembali bangkit lalu menolong Kaneka. Tasha yang masih berusaha untuk membunuh Kaneka akhirnya tewas setelah Kaneka menembaknya. Lalu di akhir film, David akhirnya mendapatkan kesempatan memamerkan karya seni fotografinya dalam sebuah pameran. David dan Kaneka pun kini hidup bahagia.
Dan kemudian film ini pun tamat guys ya. Oke, begitulah alur cerita dari film ini. Like jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan tulis komentar kalian di bawah ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.